Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nurkusuma dari kelas D3 Teknik Mesin, kelas 1B. NIM saya 23020022. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu menjelaskan tentang APD dan alat-alat yang lainnya. Ya, yang pertama di sini ada helm. Ya, selain sebagai pelindung keselamatan saat bekerja dalam pelaksanaan konstruksi, tujuan helm juga menunjukkan identitas pemakainya. Tujuan penggunaan helm sebagai pelindung kepala ini apabila terkena jatuhan material akan melindungi dan meminimalisir cedera serius. Seperti warna helm kuning ini yang saya pakai, yang bawah ini yang kalau dipakai gini. Ini digunakan untuk bekerja pada unit kerja sipil. Kemudian helm warna merah digunakan untuk bekerja pada unit K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian helm warna putih digunakan untuk tamu proyek dan tim proyek atau pelaksanaan kepala proyek. Dibedakan berdasarkan PAD strip dan helm. Lalu helm warna hijau digunakan untuk bekerja pada unit kerja lingkungan dan helm warna biru digunakan untuk bekerja pada unit kerja mekanikal elektronikal. Yang kedua ada ini kacamata atau safety goggles. Fungsinya yaitu untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal pada area mata dan sekitarnya. Hal tersebut karena kacamata ini menutupi seluruh area mata saat digunakan dan juga bisa digunakan bersama dengan kacamata yang lainnya. Ya, ini contohnya. Yang ketiga ada sarung tangan. Ya, ini sarung tangan. Sarung tangan juga memiliki banyak manfaat. Selain yaitu untuk melindungi diri dari serpian-serpian saat kita melakukan grinde saat memegang besi. Sarung tangan juga ada jenis-jenisnya. Ini yang saya pakai sarung tangan kain. Ya, kita lepas dulu. Sarung tangan kain memiliki lapisan tipis serta memungkinkan udara masuk ke dalam sarung tangan sehingga penggunanya bisa merasakan suhu dan alat atau benda kerja yang disentuh. Jenis sarung tangan ini cukup membantu untuk menghindari goresan atau lecet serta membantu tangan pemakainya tetap bersih, tetapi tidak direkomendasikan untuk perlindungan terhadap tusukan bahan bergigi, api, dan panas. Sarung tangan jenis ini digunakan sebagai lapisan dasar pada bawah sarung tangan yang lebih besar. Sarung tangan kain dan lapisan dengan lapisan. Sarung tangan kerja yang satu ini dapat meningkatkan dari sarung tangan kain standar. Sarung tangan ini menawarkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi, baik itu perlindungan terhadap tusukan, goresan, bahan kimia, atau suatu bahan yang lainnya. Yang ketiga ada sarung tangan karet, plastik, atau sintetis. Jenis sarung tangan ini biasanya digunakan di laboratorium atau bidang kesehatan. Sarung tangan ini memberikan perlindungan kepada minyak atau bahan-bahan kimia yang lainnya. Biasanya sarung tangan ini sudah memiliki ukuran yang pas sehingga mempermudah penggunanya dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Yang keempat, sarung tangan kulit. Sarung tangan kulit memiliki berbagai jenis manfaat, yaitu memberikan cengkraman yang kuat serta perlindungan terhadap percikan api dan benda tajam. Sarung tangan ini juga melindungi tangan dari paparan panas tingkat sedang, seperti ketika gesekan dengan
tali, dan panas pada pengelasan. Yang terakhir, sarung tangan alumiset. Ini sarung tangan jenis dan panas yang tinggi, cocok untuk pengerjaan pengelasan, pekerjaan tungku, pengecoran, atau di laboratorium dengan oven panas tinggi. Diproduksi dengan bahan yang reflektif sehingga bisa memberikan perlindungan panas sampai dengan suhu 2000 derajat Fahrenheit. Ya, tadi sudah APD, sekarang kita alat-alat yang digunakan dalam melakukan pekerjaan bangku, yaitu yang pertama ada sekikir segitiga. Ya, ini ya, bentuknya di sini segitiga. Pada bagian ujungnya mengecil, fungsinya untuk meratakan dan menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat atau lebih. Ya, misalnya gini. Ya. Nah, ya begitulah contohnya. Yang kedua ada ini kikir setengah bulat atau setengah lingkaran. Fungsinya untuk menghaluskan, meratakan, dan membuat bidang cekung. Ya, ini supaya cekungnya gini. Nah, ya begitu contohnya. Dan yang ketiga ada kikir bulat. Ini bentuknya bulat ya. Oh ya, yang tadi kikir setengah, tadi bentuknya setengah lingkaran ya. Pas. Kikir bulat ini pada ujungnya makin mengkecil. Ya, ini besar. Semakin sini semakin kecil. Fungsinya untuk menghaluskan dan menambah diameter bidang bulat. Misal kita membuat kunci pas, untuk tengahnya itu kita dikikir biar bisa lah untuk dibuka, menambah diameternya supaya lebar. Ya, pokoknya gitu. Dan yang terakhir ada gergaji besi. Ya, ini ya, kita copot dulu. Ya, ini ada gergaji besi. Ini gergajinya dan ini pegangannya. Ya, masangnya itu dinya ini. Nah, ini ditaruh sini. Ya. Setelah itu kita kencangkan. Ini fungsinya itu untuk memotong logam ya. Misal kayak plat gini, ya kan kita disuruh membuat kunci pas dengan gergaji besi ini, ya saya suruh gini. Banyak ini menteri logam, banyakkan jenis logam yang dipotong itu berbahan besi karena ini dinamakan gergaji besi. Ya, gitulah. Ya, sekian dari saya, Lukman Nurkusuma. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.